Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sopian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah program komputer. Izin memperkenalkan diri, saya Indri Astuti Pratiwi dengan NIM 205140116, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam permasalahan matematika. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas bagaimana caranya menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan membuat bentuk umum dari grafik fungsi linier, yaitu fx sama dengan kx tambah L. Sedangkan untuk bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat, yaitu gx dikurangi ax kuadrat atau ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, dalam menentukan grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu untuk diskriminannya kurang dari 0, maka tidak ada nilai X1 dan X2 yang memenuhi. Nah, contohnya kita misalkan K-nya itu sama dengan 3, L-nya itu sama dengan 1, maka didapatlah fungsi linearnya yaitu fx sama dengan 3x tambah 1. Untuk fungsi kuadratnya, kita misalkan kita buat contoh, A-nya itu 1 dan B-nya itu 5 dan C-nya itu 4. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi tidak ada nilai X1 dan X2 yang memenuhi. Atau kita cari perpotongannya. Kita pergi ke poin, lalu klik intersect. Kita klik grafiknya. Nah, tidak ada perpotongan. Maka di sini jika diskriminannya kurang dari 0, maka X1 dan X2-nya tidak ada yang memenuhi. Nah, atau tidak terdefinisi. Nah, kita akan cari nilai diskriminannya, yaitu kita akan buktikan bahwa diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, untuk bentuk umum dari diskriminannya yaitu D sama dengan D kurangi K pangkat 2 dikurangi 4A dikali C dikurangi L. Nah, maka didapatlah nilai diskriminannya yaitu negatif 8. Artinya diskriminannya itu kurang dari 0.
Kita akan buat kemungkinan yang kedua, yaitu diskriminannya sama dengan 0. Untuk persamaan fungsi linearnya, yaitu kita ubah ke 3x tambah 2. L-nya kita ubah ke 2. Nah, untuk fungsi kuadratnya, kita ubah ke fungsi fx sama dengan x kuadrat x pangkat 2 ditambah 3x tambah 3. Artinya di sini A-nya itu tetap 1 dan B-nya itu 3 dan C-nya itu 2. Nah, terlihat di sini ada satu perpotongan yaitu di titik A yang mana perpotongannya itu 0,2. Nah, kita akan munculkan titik A ini nilainya. Kita klik kanan, lalu ke setting, lalu di sini ada show label. Nah, kita klik name and value. Didapatlah perpotongan di titik A-nya yaitu 0,2. Kita lihat nilai dari diskriminannya yaitu 0. Nah, maka terbuktilah dari fungsi linier 3x tambah 2 dan fungsi kuadrat x pangkat 2 ditambah 3x tambah 2 diskriminannya yaitu 0. Untuk perpotongannya yaitu di titik 0,2. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan kemungkinan yang ketiga, yaitu di mana diskriminannya itu lebih dari 0, maka akan didapat dua nilai x yang berbeda. Artinya ada dua nilai atau dua perpotongan dalam grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Untuk fx-nya kita ganti menjadi 3x ditambah 5, L-nya jadi 5, dan untuk fungsi kuadratnya yaitu kita akan buat persamaan fungsi kuadrat dari x pangkat 2 ditambah 2x tambah 2. Untuk A-nya itu tetap 1, untuk B-nya kita ganti dengan 2x, dan untuk C-nya itu juga 2. Maka kita lihat di sini ada dua perpotongan. Kita zoom out. Nah, di sini ada 3 perpotongan, yaitu perpotongan A dan B. Nah, kita tampilkan nilai dari titik B. Kita klik kanan, pergi ke setting, lalu ke show label, dan klik name and value. Nah, didapatlah titik perpotongannya. Untuk perpotongan di titik A yaitu negatif 1,3,1,09. Dan untuk perpotongan di titik B yaitu 2,3,11,91. Nah, itu dia perpotongannya. Lalu kita pergi ke nilai diskriminannya. Apakah diskriminannya itu lebih dari 0 atau tidak? Didapatlah nilai diskriminannya yaitu 13. Artinya 13 di sini lebih dari 0, maka terbuktilah D lebih dari 0. Yang kedua yaitu menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat dan fungsi polinom. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat. Kita masukkan persamaan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah
4x ditambah 1. Tambah 1. Ini dia grafiknya. Setelah itu kita klik poin A, lalu ke ekstrimum. Dan kita klik bagian dari grafiknya. Maka di sini didapat titik puncak dari fungsi 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 1, yaitu negatif 1, negatif 1. Kita munculkan nilai A-nya. Kita munculkan nilai A-nya, klik kanan, lalu ke setting, lalu di sini ada show label, lalu klik name and value. Seperti ini. Jadi persamaan dari 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 1 memiliki titik puncak yaitu negatif 1, negatif 1. Selanjutnya kita akan menentukan titik puncak fungsi polinom pangkat 3. Untuk persamaan fungsi polinomnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah, maaf, dikurangi x dikurangi 30. Ini dia grafiknya. Baik, nah selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Klik poin A, lalu ke ekstrimum. Nah, setelah itu kita klik bagian dari grafiknya, maka didapatlah 2 buah titik puncak. Untuk titik A-nya, kita akan munculkan nilainya dari titik A, yaitu klik kanan, lalu ke setting, lalu ke show label, lalu klik name and value. Nah, untuk titik B-nya juga sama, lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan, lalu ke setting, lalu ke show label, lalu ke klik name and value. Nah, maka didapatlah titik puncak A, yaitu negatif 4,08,6,04. Untuk titik B-nya yaitu 0,08, negatif 30,04. Nah, itulah kedua nilai titik puncaknya. Maka titik puncak dari persamaan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi x kurangi 30 sama dengan 0, yaitu untuk titik puncak A-nya negatif 4,08,6,04. Untuk titik B-nya 0,08, negatif 30,04. Untuk yang ketiga, kita akan menentukan akar-akar fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Untuk yang pertama, kita akan menentukan akar-akar dari fungsi kuadrat terlebih dahulu. Kita akan pertama-tama kita masukkan fx-nya atau persamaan fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 15. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu, untuk menentukan akar-akarnya, kita klik poin A dan klik roots. Nah, setelah itu klik
pada bagian grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan nilai dari titik A dan titik B-nya. Kita klik kanan, lalu ke setting, setelah itu ke show label dan klik name and value. Nah, kita lakukan hal yang sama pada titik B-nya. Klik kanan, lalu ke setting, lalu ke show label. Maka di sini terlihatlah akar-akar dari fungsi X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15, didapat X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 5. Untuk yang kedua, kita akan menentukan akar-akar dari fungsi polinom pangkat 3. Pertama-tama kita masukkan persamaan fungsi polinom pangkat 3-nya, yaitu fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 10X ditambah 10X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 70. Ini dia grafiknya. Agar terlihat, kita klik Move Graphics View. Ini. Nah, setelah itu, untuk menentukan akar-akarnya, kita pergi ke poin A, lalu ke roots. Kemudian kita klik pada bagian grafiknya. Didapatlah 3 buah titik A, B, dan C. Untuk mengetahui nilai dari titik A, B, dan C, kita klik pada titik A, klik kanan, lalu ke setting, lalu ke show label, lalu klik name and value. Kita lakukan hal yang sama pada titik B juga. Dan yang terakhir, kita lakukan hal yang sama pada titik C. Kita klik Move Graphic View agar terlihat nilainya. Nah, seperti ini. Kita lihat pada titik A ada negatif 7,0, pada titik B juga ada negatif 5,0, pada titik C ada 2,0. Maka dapat disimpulkanlah dari persamaan X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 70 sama dengan 0, didapat untuk X1-nya yaitu negatif 7, untuk X2-nya yaitu negatif 5, dan untuk X3-nya yaitu 2. Untuk yang keempat yaitu menentukan persamaan polinom bilangan bulat. Nah, pertama-tama kita masukkan bentuk umum dari persamaan polinom bilangan bulat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d.
Nah, seperti ini grafiknya. Lalu kita akan buat persamaannya, yaitu persamaan polinomnya yaitu x pangkat 3 ditambah 4x ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti kita masukkan untuk A-nya itu 1, untuk B-nya 4, untuk C-nya 1, dan untuk D-nya negatif 6. Nah, didapatlah grafiknya seperti pada gambar. Lalu kita akan lihat akar-akar dari persamaan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah klik poin, lalu ke roots. Setelah itu, klik pada bagian grafiknya. Nah, didapatlah 3 buah akar-akar. Kita akan menampilkan nilai dari titik A, titik B, dan titik C. Klik kanan, lalu ke setting, lalu ke show label, lalu ke name and value. Nah, lakukan hal yang sama pada titik B dan C. Nah, agar terlihat nilai dari titik-titiknya, kita akan geser dan menggunakan move graphic view. Kita akan geser lagi seperti ini. Nah, terlihatlah bahwa akar-akar dari persamaan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk x1-nya yaitu negatif 3, untuk x2-nya yaitu negatif 2, untuk x3-nya yaitu 1. Nah, maka dapat kita simpulkan jika diketahui pemfaktoran dari x ditambah 3 dikali x ditambah 2 dikali x dikurang 1, didapatlah persamaannya yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0.